Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini kita mau panen telur ikan gurame teman-teman. Di sini ada indukan yang dari kemarin sore itu udah menunjukkan ya bahwa mereka itu sudah bertelur teman-teman. Jadi ciri-ciri ikan gurame yang sedang bertelur itu biasanya mereka itu bolak-balik di salah satu spot di kolam teman-teman. Nah, ini Bang Riki ini udah ngeliat dari jam 5 sore kemarin, ada sepasang indukan yang bolak-balik di spot ini. Nah, pas keesokan harinya, saat video ini diambil itu sekitar jam 8 atau jam 9, kita cek dan beneran ada nih sarangnya teman-teman. Nah, ini telurnya itu biasanya berada di dalam sarang yang dibuat oleh indukannya teman-teman. Indukan gurame itu membuat sarang biasanya dari ijuk yang udah kita siapin kayak gini nih. Jadi kita siapin di satu spot dan mereka itu membuat sarangnya sendiri. Sarang yang udah kita ambil lalu kita taruh di bak gini teman-teman. Lalu kita buka pelan-pelan supaya telurnya ini mengambang ke atas ya. Karena telur gurame ini adanya di tengah media telur teman-teman. Di tengah media ijuk dan juga karung yang udah kita siapin ini. Makanya kita buka secara perlahan, lalu telurnya itu akan mengambang ke atas seperti ini ya teman-teman. Nah ini setelah semua telurnya itu keluar dari sarangnya, kita siapkan lagi satu wadah untuk ditaruh telur ikan yang sudah bersih seperti ini nih. Nah ini teman-teman, kita pindahkan ke wadah yang tadi sudah kita siapkan ya, supaya terpisah antara telur dan media sarangnya. Nanti setelah semua telur kita pindahkan tanpa terkecuali, baru kita pisahkan antara telur yang bagus dan telur yang kurang bagus. Bisa teman-teman lihat, telur yang kurang bagus itu berwarna putih pucat ya teman-teman. Telur yang kayak gitu udah nggak akan netas ya, karena sudah mati teman-teman, dia itu sudah membusuk. Nah ini setelah kita hitung nanti di akhir video ini ada sekitar 4.630-an ya teman-teman. Karena memang jumlah telur gurame itu dihitung satu-satu teman-teman. Dengan berbagai macam metode, ada yang dengan kelipatan 5, kelipatan 10, dan lain sebagainya. Yang jelas telur gurame itu memang dihitungnya itu manual ya, bukan perkiraan. Kalau dulu sih memang petani itu, penjual telur itu, menjualnya per sarang, misalnya per sarang itu ditembaklah harga 150. Tapi karena telur gurame itu fluktuatif jumlahnya, kadang banyak, kadang sedikit. Nanti kalau telurnya sedikit itu akan merugikan pembeli, dan kalau telurnya banyak juga akan merugikan petani. Gitu ya teman-teman. Makanya supaya lebih fair, supaya lebih adil, akhirnya dihitunglah jumlah telur gurame itu per butir dan dikalikan harganya. Kalau saat ini harganya itu antara 80 sampai 90 rupiah per butir ya teman-teman, tergantung dari lokasi petani dan juga pembeli itu berada di mana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau harga itu nggak ada patokan, tergantung daerahnya di mana. Nah, ini adalah telur-telur yang keluar ya dari sarangnya. Jadi kita ambil semaksimal mungkin supaya tidak ada telur yang terbuang sia-sia. Gitu teman-teman. Ini kita ngambilnya pakai saringan teh ya. Ini adalah sarang yang sudah siap, ya, maksud saya sudah selesai digunakan. Harus kita cuci dulu dan kita jemur supaya bisa digunakan lagi. Jadi selain ijuk, kita juga menggunakan karung yang dibredel gitu ya teman-teman, sampai membentuk seperti benang. Nah ini adalah proses penjemurannya. Ini hasil telurnya, setelah kita hitung itu ada sekitar 4.631 teman-teman. Tanpa telur yang busuk ya, yang berwarna kuning pucat itu nggak kita hitung, jadi total itu ada 4.631. Setelah kita panen telurnya, langsung aja kita bawa untuk kita hitung. Nah ini adalah sarangnya yang tadi sudah digunakan, kita jemur. Nanti kalau udah kering kita pakai lagi. Ini adalah pembuangan minyaknya. Jadi telur gurame itu sangat berminyak ya teman-teman, makanya harus dibuang dulu supaya kualitas airnya tetap bagus. Ini adalah proses penghitungan telurnya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan
per 5 atau per 10, tergantung ini aja ya, tergantung moodnya aja sih sebenarnya. Kalau lagi pengen 5 ya 5, kalau pengen per 10 ya per 10. Tapi dijamin dari setiap hitungannya itu memang kita lebihkan. Jadi pembeli itu nggak mungkin kekurangan telur ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ada beberapa telur yang berwarna kuning pucat itu adalah telur yang nggak akan bisa menetas. Tapi bisa kita lihat bahwa telur yang nggak menetas itu atau yang kurang bagus itu kualitasnya itu nggak terlalu banyak ya jumlahnya teman-teman. Paling dari satu sarangan ini paling cuma ada 100-an lah. Itu juga udah paling banyak sih. Jadi tantangan di penghitungan telur ikan gurame itu adalah kesabaran ya teman-teman. Kita harus benar-benar sabar, harus benar-benar tenang dan teliti juga supaya perhitungannya itu tepat dan tidak merugikan dari pihak pembeli teman-teman. Kalau dari kita prinsipnya itu lebih baik pembeli itu mendapatkan lebih daripada kekurangan. Jadi kalau kadang-kadang di sendoknya itu ada 6 atau ada 7, ya kita tetap ngitungnya tuh 5. Untuk pengepakan kali ini kita menggunakan plastik kecil per 1000 agar perhitungannya ini lebih mudah ya teman-teman. Nah ini adalah sampel dari plastik yang udah kita isi telur dengan jumlah 1000 butir per kantong, dan ini jelas jumlahnya itu pasti lebih. Seminimal-minimalnya itu ada 25 sampai 50 butir telur lah. Pasti itu lebih yang kita skip untuk perhitungannya ya. Supaya untuk spare juga, jadi pembeli itu nggak merasa dirugikan dengan membeli telur di farm kita teman-teman. Nah ini setelah 1000 butir kita ikat seperti ini, dan untuk telur itu masih tidak butuh yang namanya oksigen ya teman-teman, karena mereka juga belum bernapas, belum menjadi larva, belum jadi ikan gitu ya. Dan packingan seperti ini itu sesuai pengalaman kami itu kuat 3-4 hari di kantong plastik seperti ini. Asal waktu pengepakannya itu menggunakan air yang bersih, air yang sudah diendapkan, dan juga suhu saat pengepakan dan juga pengiriman itu stabil ya, atau sejuk. Jadi nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin juga. Jadi telurnya itu bisa aman sampai ke tangan konsumen. Kalau untuk pengirimannya biasanya kita itu menggunakan travel, bis, atau kalau dekat itu bisa menggunakan Gojek ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya minat untuk membeli telur ikan gurame, bisa cek Anak Empang Farm di Google ya teman-teman. Di situ ada nomor WA, ada juga lokasinya. Jadi buat teman-teman yang mau datang langsung bisa, atau mau tanya-tanya dulu bisa via WhatsApp ya teman-teman.